cara kerja dari sistem informasi akuntansi adalah mulai dari yang pertama itu adalah terkait dengan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data ini yang berkaitan dengan tadi adalah masukan. Ya, yang dimana ya memasukkan data transaksi melalui formulir, mensahkan dan memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Baik, luar biasa. Kan ya. Puji Tuhan teman-teman yang saya banggakan, kita masih berjumpa lagi di sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria. Pada pertemuan hari ini kita membahas lebih dalam yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Oke, teman-teman, kita mulai dengan materi yang pertama ya, karena hari ini saya membuka dua materi pokok ya terkait dengan yang pertama sistem informasi akuntansi, yang kedua adalah terkait dengan proses transaksi. Itu yang perlu saya bahas hari ini. Ada dua topik utama. Maka kita harus mulai pertama dulu adalah mulai dari apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi. Sebelum kita memaham lebih jauh terkait dengan apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi, maka kita harus pahami atau kita harus sedikit mengingat kembali terkait dengan apa yang dimaksud dengan akuntansi. Pak, mohon maaf saya mau menjawab tapi mic saya masih dikunci, Pak. Ya. Tulis di kolom komentar ya secara ringkas, secara jelas apa itu akuntansi. Luar biasa. Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah data yang berhubungan dengan keuangan. Dari Mbak Devi Aulia. Terima kasih. Yang berikutnya datang dari Mbak Mita Noviani. Dia mengatakan akuntansi adalah ilmu yang mencatat keuangan. Maaf kalau salah ya Pak. Ya, saya maafkan. Ya. Oke, yang berikutnya datang dari Mbak Nova Daniar. Dia mengatakan akuntansi adalah suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan di suatu perusahaan. Luar biasa. Yang berikutnya datang dari Mas apa Mbak ini? Mbak Umbu. Mas apa Mbak? Sumiana. Ya, udah. Ya, datang dari Sumiana. Mbak Sumiana atau Mas Sumiana ya, mohon maaf kalau salah ya. Akuntansi adalah sebagai sistem informasi yang berkaitan dengan akuntansi yang menghasilkan keputusan. Luar biasa. Habis itu juga datangnya dari Mbak Lewa. Ya, dari Mbak Lewa mengatakan proses pencatatan transaksi keuangan dan menyajikan sebuah informasi. Terakhir datang dari Mbak Laila. Dia mengatakan akuntansi merupakan proses mencatat, meringkas, dan menyajikan data. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Artinya apa? Artinya teman-teman itu ya masuk ke materi sistem informasi akuntansi itu masih ingat dengan materi dasar. Karena apa? Ya,
Karena sistem informasi akuntansi itu terbentuk ya, bagaimana bisa menghasilkan sebuah informasi keuangan kalau teman-teman tidak memahami terkait dengan akuntansi. Nah, puji Tuhan ya, puji Tuhan dari yang hadir 32 orang yang memberikan pendapat 40 orang, luar biasa. Jadi lebih dari orang yang memberikan pendapat dibanding yang hadir. Luar biasa. Oke ya. Akuntansi itu ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar. Ya. Sehingga kalau saya mau menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Nah, itu akuntansi. Dia katakan apa? Mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan guna untuk sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Itu akuntansi. Ya. Karena kita membahas terkait dengan sistem informasi akuntansi, maka di dalam sistem informasi akuntansi bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita membuat sebuah alur, membuat sebuah sistem, maka kita tahu lagi adalah akuntansi itu adalah sebuah seni. Ya, akuntansi itu adalah sebuah seni. Seni untuk apa? Seni untuk mencatat, mengklasifikasi, mengiktisaran transaksi serta peristiwa keuangan dengan cara tertentu dalam penafsiran atas hasil informasi keuangan yang dibutuhkan. Jadi akuntansi itu seni. Yang dimana teman-teman belajar terkait dengan sistem informasi akuntansi itu adalah bagian dari seni. Di mana teman-teman nanti membuat sebuah alur. Bagaimana transaksi penjualan tunai, alurnya bagaimana? Dari mana ke mana? Sampai membentuk sebuah atau sampai mengaku kas yang diterima. Nah, sehingga teman-teman dari dua pengertian ini, maka selanjutnya adalah kita memahami lagi lebih jauh lagi terkait dengan sistem informasi akuntansi ini dengan memahami apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi. Nah, gitu ya. Dari akuntansi, sistem akuntansi, habis itu nanti terakhir terkait dengan sistem informasi akuntansi. Apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi? Sistem akuntansi itu adalah organisasi formulir. Itu sistem, organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi ini, unsur suatu sistem akuntansi pokok itu adalah formulir, catatan, yang terdiri dari apa? Jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. Lalu yang berikutnya adalah, yang berikutnya baru kita masuk terkait dengan sistem informasi akuntansi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia, habis itu prosedur dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lain ke dalam informasi. Ya. Secara umum adalah sistem informasi akuntansi itu adalah apa? Kumpulan atau komponen dari sumber daya. Yang dimana sumber daya ini nanti yang akan membentuk sebuah informasi keuangan. Kalau kita berbicara terkait dengan sumber daya, maka di dalam itu sangat banyak. Ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan operasional, sumber daya yang berkaitan dengan bagian accounting, sumber daya yang berkaitan dengan gudang, sumber daya yang berkaitan dengan produksi. Itu berbagai macam. Ya. Sehingga yang paling penting adalah, yang perlu kita kaji adalah terkait dengan sumber daya manusia dan prosedur. Nah, ini yang penting. Kalau ada prosedur, tidak ada manusianya atau sumber daya manusianya, bagaimana prosedur bisa jalan? Atau ada sumber daya alam, ada sumber daya manusianya, tapi tidak ada prosedur. Bagaimana bisa menjalankan kegiatan operasionalnya? Gitu.
Atau juga dia katakan apa? Sebuah sistem yang mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Di sistem informasi akuntansi itu ada yang namanya merencanakan untuk penganggaran. Ada juga yang berkaitan dengan mengendalikan. Ada rencana tapi tidak bisa dikendalikan. Bagaimana ya rencana itu bisa terwujud kalau tidak dikendalikan? Maka nanti di dalam sistem informasi akuntansi ini juga membahas terkait dengan pengendalian internal. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan melihat komponen dari sistem informasi akuntansi itu apa aja. Nah, komponen dari sistem informasi akuntansi itu adalah yang pertama adalah ada yang namanya masukan atau input. Karena tadi dia katakan apa? Mengumpulkan data, memproses, menyimpan untuk menghasilkan sebuah informasi. Maka di sini adalah ada masukan, ada input, ada data yang di-input. Lalu yang kedua apa? Model atau proses. Ya, model atau proses. Komponen berikutnya adalah ada teknologinya. Kalau tidak ada teknologi, bagaimana ya input atau masukan ini dan juga bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah keluaran atau output. Ya. Dari keluaran ada basis data. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adanya pengendalian. Nah, ini semua adalah komponen dari sistem informasi akuntansi. Agar menghasilkan sebuah informasi, ya, informasi keuangan atau informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam hal pengambilan keputusan, maka ya pasti ada masukan atau data. Data itu diolah dengan sebuah teknologi untuk menghasilkan sebuah keluaran dalam bentuk sebuah basis data. Nah, semuanya ini bisa berjalan dengan baik, juga harus didukung oleh namanya apa? Pengendalian. Ya, tanpa ada pengendalian percuma kita membuat sistem sedemikian rupa, sedemikian rumit, sedemikian mudah dipahami, tapi tidak ada pengendalian. Itu juga apa? Mustahil dijalankan. Tujuan tercapai, iya, tujuan bisa tercapai. Tapi apa tujuan itu sesuai dengan yang kita inginkan? Belum tentu. Maka harus ada yang namanya apa? Yang namanya pengendalian. Yang berikutnya teman-teman yang perlu kita bahas adalah ya, seperti apa tipe dari sistem informasi akuntansi itu. Tipe dari sistem informasi akuntansi itu adalah yang pertama adalah ada yang namanya sistem manual. Yang dimana sistem manual mengatakan menekankan pemakaian jurnal dan buku besar berbasis kertas dan penyelesaian pekerjaan bertumpu pada tenaga manusia. Ini sistem informasi akuntansi dalam bentuk manual. Jadi yang bekerja adalah benar-benar apa? Benar-benar tenaga manusia. Yang dia memanfaatkan apa? Memanfaatkan kertas untuk mencatat semua transaksi. Lalu yang kedua adalah tipe berbasis komputer. Kalau tipe berbasis komputer di sini adalah membutuhkan dukungan sistem informasi terintegrasi yang mampu mengolah data dari input menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen serta mampu berproses secara bersamaan. Nah, artinya apa? Kalau sistem berbasis komputerisasi itu ya prosesnya itu adalah tidak bertahap. Ya, dia bisa berproses secara bersamaan. Begitu kita input, dia langsung proses. Dan di saat itu juga langsung menghasilkan apa? Keluaran. Tapi kalau manual kita catat dulu nih transaksi nih. Transaksi apa hari ini dicatat, ya. Sampai 1 bulan dicatat gitu kan ya, dicatat dulu. Ya, habis itu begitu mau tanggal 25 membuat jurnal. Ya, sudah buat jurnal, habis itu memposting ke buku besar, membuat kertas kerja, menyusun neraca saldo, habis itu apa? Menyusun laporan laporan keuangan.
Lalu yang terakhir adalah tipe sistem informasi akuntansi berbasis sistem database. Nah, kalau sistem database di sini adalah melakukan efisiensi dan menghindari pengulangan informasi dan dapat mengidentifikasikan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan secara luas dengan cara lebih mengenal proses bisnis dibanding sekedar mendeteksi atau mencatat setiap peristiwa akuntansi. Nah, kalau sistem database ini seringkali kita menggunakan ada yang namanya sistem ERP. Kalau sistem ERP di sini adalah semuanya berbasis database yang dimana satu sistem bisa mencatat semua kegiatan. Baik itu terkait dengan keuangan, penggajian, habis itu juga terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu kalau menggunakan sistem database. Ya. Dari tipe, maka kita lanjut yang berikutnya adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi ini yang berhubungan dengan apa fungsi dari sistem informasi akuntansi dan apa tujuannya. Ya, apa fungsi dan apa tujuan dari sistem informasi akuntansi? Yang pertama adalah kita melihat fungsi dari sistem informasi akuntansi itu adalah yang pertama mengumpulkan dan menyediakan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua adalah mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan strategi. Yang ketiga adalah menyediakan pengendalian yang memadai. Nah, ini adalah tiga fungsi utama dari sistem informasi akuntansi. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari sistem informasi akuntansi itu adalah menyediakan informasi bagi pengelola usaha baru. Jadi kalau misalnya ada perusahaan baru, jika dia membuat sebuah sistem informasi akuntansi, maka dia bisa membutuhkan itu. Dia bisa memenuhi kebutuhan itu. Lalu yang kedua adalah memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang sudah ada. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya krikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Artinya apa? Biaya krikal itu adalah biaya pengulangan atau biaya pembelian buku dan pulpen yang berkaitan dengan untuk mencatat transaksi keuangan. Ya. Karena menggunakan sistem, maka ngapain lagi kita membeli buku besar gitu kan ya. Buku yang bergaris, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mengurangi biaya yang berkaitan dengan pencatatan tersebut. Dari fungsi dan tujuan, maka kita masuk adalah siapa aja yang membutuhkan sistem informasi akuntansi ini. Ya. Siapa yang membutuhkan sistem informasi akuntansi? Yang membutuhkan sistem informasi akuntansi itu adalah yang pertama adalah pihak internal. Pihak internal adalah manajemen accounting. Yang dimana dalam hal terkait dengan pihak internal ini, dia akan menyediakan yang berkaitan dengan sistem akuntansi biaya. Membantu manajemen dalam perencanaan dan pengawasan. Yang kedua adalah apa? Sistem budgeting. Nah, sistem budgeting di sini adalah yang berkaitan dengan proyeksi keuangan perusahaan untuk masa depan. Lalu, yang kedua adalah pihak eksternal. Nah, kalau pihak eksternal ini yang pertama menyajikan suatu informasi yang ditujukan untuk pihak luar, misalnya pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemberi pinjaman, dan pemerintah. Jadi yang membutuhkan sistem informasi akuntansi itu tidak hanya manajemen perusahaan, tapi pihak-pihak lain juga atau pihak-pihak eksternal juga membutuhkan sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan laporan keuangan. Yang berkaitan dengan apa? Laporan keuangan. Lebih-lebih pemerintah membutuhkan laporan keuangan. Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Laporan pajak. Kebutuhan yang berikutnya adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi ini adalah apa? Di mana di dalam sistem informasi akuntansi itu kita mengenal yang namanya 3 subsistem. Yang pertama itu adalah ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini adalah mendukung proses operasi bisnis harian.
Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Kalau yang berkaitan dengan sistem buku besar dan pelaporan keuangan ini ya, yang akan menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan pengembalian pajak. Ya. Yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi ini adalah sistem pelaporan manajemen. Nah, kalau yang terkait dengan sistem pelaporan manajemen ini adalah menyediakan pihak manajemen internal ya berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Seperti apa? Untuk melakukan perencanaan penganggaran. Habis itu terkait dengan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban. Yang berikutnya adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi ini adalah bagaimana cara kerjanya, ya, cara kerja dari sistem informasi akuntansi. Nah, cara kerja dari sistem informasi akuntansi adalah mulai dari yang pertama itu adalah terkait dengan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data ini yang berkaitan dengan tadi adalah masukan. Ya, yang dimana ya memasukkan data transaksi melalui formulir, mensahkan dan memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Ini mengumpulkan data. Jadi harus diverifikasi. Ya, harus diverifikasi. Lalu yang kedua adalah apa? Pemrosesan data. Ya, pemrosesan. Kalau yang berkaitan dengan pemrosesan di sini adalah yang pertama, mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan catatan akuntansi, maka kita harus di sini mengklasifikasikan mana transaksi pengeluaran kas, mana transaksi penerimaan kas, dan lain sebagainya. Maka di sini adalah mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Habis itu menyalinkan data ke dalam dokumen atau media lain. Menyusun data menurut karakteristiknya dan mengelompokkan data menurut jenis. Habis itu menggabungkan atau mengkombinasi dua atau lebih data, arsipan data. Jadi yang berkaitan dengan mengombinasi di sini, ini yang berkaitan dengan kita mengarsip, ya, mengarsip. Jadi kita bisa ya menggabungkan ya penerimaan kas dengan pengeluaran kas, itu bisa karena saling berkaitan. Maka pada saat kita mengarsip bisa kita kombinasi atau bisa kita gabung. Habis itu adalah meringkas dan menghitung data kuantitatif, ya. Kalau yang berkaitan dengan data angka-angka, ya, data angka-angka, ya, itu namanya data kuantitatif, maka itu harus dihitung dulu sebelum diproses ke dalam sistem informasi akuntansi. Habis itu membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan data yang ada. Jadi harus dilakukan perbandingan. Apakah data ini sama dengan data ini? Kalau sama, ya, apa yang menjadi persamaannya? Ya. Apakah ada pendobelan nomor faktur, itu yang berkaitan dengan membandingkan. Ada pendobelan nomor faktur, faktur penjualan, atau ada pendobelan apa nomor penerimaan kas dan lain sebagainya. Ya. Dari pemrosesan di sini ya, yang berikutnya ini adalah terkait dengan apa? Manajemen data. Ya, manajemen data. Yang dimana dalam hal manajemen di mana di pertama adalah tahap penyimpanan merupakan penempatan data dalam menyimpan atau ya bisnis data yang disebut arus data. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Ya. Setelah tahap penyimpanan maka tahap pemutakhiran data. Nah, tahap pemutakhiran data itu yang berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan memperbarui data yang sudah disimpan dan disesuaikan dengan peristiwa tertentu. Misalnya, ya, kita sudah menyimpan data, tapi ya pada saat kita menyimpan itu belum kita melakukan terkait dengan kita menggolongkan menurut karakteristiknya, mengklasifikasinya menurut kategori, ya. Jadi pada saat kita pembaruan atau pemutakhiran di sini adalah kita bisa melakukan penggolongan kembali sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Lalu yang terakhir di situ adalah terkait dengan manajemen data ini, tahap pemunculan kembali. Jadi kalau disimpan data itu ya dengan menggunakan sistem maka kita bisa panggil kembali. Ya, yang dimana data tersimpan ya dapat diakses atau dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan keuangan. Ya. Jadi ya pemunculan kembali itu berkait dengan kita memanggil kembali
ya. Mungkin ya data tersebut masih dibutuhkan dalam bulan ini atau dalam periode ini. Ya, atau mungkin kita simpan dulu ya, belum kita proses lebih lanjut yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kita hanya tahap sampai di pengumpulan, pemrosesan, sampai di tahap manajemen data atau penyimpanan. Belum lanjut kepada apa? Kepada keluaran. Maka di pemrosesan di penyimpanan di sini atau manajemen di sini ya, ada 3 tahap yang memang harus kita jalankan ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan cara kerja ya. Cara kerja dari sistem informasi akuntansi di sini adalah yang berkait dengan pengendalian data. Nah, pengendalian data di sini adalah yang berhubungan dengan menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan termasuk data, dan menjamin data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. Nah, itu yang berkaitan dengan pengendalian. Ya. Jadi, ya, kalau kita melakukan pengendalian itu, kita memberi jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa data itu bisa diproses dengan baik atau data itu sudah akurat ya, dan sudah dijalankan sesuai dengan aturan. Yang terakhir adalah setelah pengendalian itu baik, maka mengkomunikasikan hasil. Ya, mengkomunikasi di sini adalah terkait dengan penghasilan informasi, yang dimana menginterpretasikan, harus pelaporan, dan mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang terkait. Ya, mengumpulkan data, memproses, manajemen, mengendalikan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasi. Ya. Itu yang berkait dengan apa? Cara kerja dari sistem informasi akuntansi. Ya. Maka yang berikutnya adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi ini adalah kita akan melihat apa yang dapat bisa dilakukan oleh sistem informasi akuntansi. Yang bisa dilakukan oleh sistem informasi akuntansi yang pertama adalah membuat laporan eksternal, mendukung aktivitas rutin, mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian, menerapkan pengendalian internal. Ada 5 poin penting yang dapat dilakukan oleh sistem informasi akuntansi. Ya, begitu pentingnya sistem informasi akuntansi ini, di mana membuat laporan eksternal, mendukung aktivitas rutin, pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, habis itu pengendalian internal. Ya. Ini adalah sebuah ilustrasi ya, sebuah ilustrasi atau gambar yang berkaitan dengan model sistem ya, model sistem informasi akuntansi. Sehingga di sini bisa kita lihat apa yang bisa dilakukan. Nah, ini yang namanya apa? Dalam sistem informasi akuntansi itu adalah namanya flowchart atau bagan, alur. Ya, dari mana ke mana, berhenti di mana. Nah, kalau secara sederhananya adalah gambar ini, kalau kita sederhanakan adalah sebuah prosedur. Ya, sebuah prosedur. Lalu yang berikutnya kalau kita lihat berkaitan dengan prosedur yang berhubungan dengan basis data ini ya. Di sini berbagai macam sistem ya, ada subsistem intelijensi ya, habis itu sistem audit dan lain sebagainya. Ini ada sebuah alur ya. Jadi lagi-lagi ya, gambar yang saya tampilkan adalah sebuah ya alur atau sebuah prosedur yang dapat dijalankan atau yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini juga ya melakukan atau bisa ya melakukan apa? Menambah nilai bagi organisasi. Dalam hal apa? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa. Meningkatkan efisiensi. Habis itu berbagai pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Habis itu meningkatkan struktur pengendalian internal, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Ya. Jadi selain dia bisa memberikan atau bisa melaksanakan ya 5 poin ini, dia juga bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Ya. Memberikan apa? Memberikan nilai tambah. Maka teman-teman yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah sistem informasi sudah, maka selanjutnya adalah terkait dengan pemrosesan transaksi. Oke.
pemrosesan transaksi. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.